sebelum kita ke Mas Yanuar, saya sapa terlebih dahulu Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis yang merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Pak Kiai, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai sudah berkenan bergabung ini jauh-jauh tadi dari Aceh katanya. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi. Saya ke Mas Yanuar terlebih dahulu. Mas Yanuar tadi sudah dengar bagaimana kemudian nilai yang dimungkinkan didapat apabila ini di tracing dan dimungkinkan juga offline-nya kalau ditindak tegas pun Mas Ahmad tadi sampaikan banyak juga. Kalau dari sisi ekonomi Mas Yanuar melihatnya ini bagaimana? Ya, pertama kalau kita lihat ya dari banyak studi memang menunjukkan kalau judi itu kemudian dilegalkan dalam sistem perekonomian, jelas itu akan terjadi penambahan pajak dan penerimaan bukan pajak gitu ya. Ya. Karena walaupun bagaimana judi bukan hanya persoalan agama, tapi kan persoalan kultur budaya sebuah negara juga. Jadi tidak ada negara yang melegalkan judi itu sebagai kegiatan ekonomi positif, kan tidak ada. Jadi walaupun ada yang misalnya kayak di Malaysia di Genting, kemudian ada beberapa kasino di negara-negara lain, itu tetap adalah special purpose yang diterapkan dalam kebijakan sebuah negara. Jadi bukan hanya pajaknya yang tinggi, tapi juga ada potongan-potongan lain yang diberikan oleh negara gitu. Nah, apa yang dikatakan oleh Pak Roy tadi, ya kalau bukan negara, ya jadinya oleh oknum. Gitu ya. Jadi kan sebetulnya kan ini jadi ramai karena kasusnya Sambo, gitu ya. Jadi artinya kan ternyata di sini ada uang setoran yang ilegal. Nah, tapi ini poinnya gini, satu PPATK walaupun kita nggak tahu jumlahnya yang realnya berapa, tapi dia bisa men-tracing atau meng-capture sebesar 150 triliun. Ya, kemudian dari kasus Sambo gitu ya, dari ribut-ribut setoran judi online dan sebagainya. Jadi sebetulnya aparatur juga tahu. Jadi artinya kan ini persoalannya kalau kita mau menegakkan hukum, karena dalam hukum positif kita judi nggak boleh gitu ya, ya sebetulnya tinggal dihentikan. Kenapa tidak dihentikan? Ya karena jadi bahan untuk para aparatur maupun oknum punya uang lain, termasuk tadi dikatakan juga bisa untuk cuci uang dan sebagainya. Jadi ini sebetulnya kalau menurut saya Mbak Brigita ya, ini adalah penyakit masyarakat yang kemudian menimbulkan penyakit pengambil kebijakan juga. Ya, jadi penyakit juga untuk para aparatur. Nah, ini persoalan kalau kita ngomongin ekonomi ini kan ada ideologi. Kita ngomong bahwa uangnya potensinya berapa sih dari pajak. Kedua, ekonomi itu kan selalu mengenal yang namanya value added ya. Jadi kayak sekarang dunia ini kenapa dilanda oleh kecemasan yang luar biasa karena supply chain-nya bermasalah. Nah, dari judi ini kan sebetulnya uang itu berputar di antara sesama penjudi. Dia akan zero sum game. Jadi artinya kan ada bandar yang dapat, ada sekian banyak orang yang kemudian menderita, yang menang berapa. Nah, kemungkinan besar kan yang dapat kemenangan pun tidak akan menjalankan misalnya gini ya, misalnya kalau kita ngomong misalnya orang dapat di saham gitu, dia dapat return di saham, mungkin orang akan berpikir, oke deh saya kemudian akan membelikan konsumsi apa, atau dia beliin saham lagi, atau misalnya kalau saya pemegang saham besar, saya dapat dividen, saya mungkin akan berpikir reinvestment. Nah, kalau di judi ini kan enggak, karena saya anggapnya uang gampang, gitu ya. Jadi ini udah perilaku manusia. Begitu saya menang, hasrat saya untuk menang lagi itu kan besar. Jadi kemungkinan besar uang besar ini berputar-putar di situ-situ aja. Jadi artinya daya driving ke ekonominya itu sebetulnya tidak sebesar uang beredarnya. Jadi uang beredarnya besar, tapi pendorong untuk ke perekonomiannya kecil. Jadi artinya kalau kita lihat dari perekonomian, apa potensinya? Ya penerimaan pajak dan potongan-potongan yang sifatnya pemerintah mengambil potongan. Jadi artinya ya daripada sama oknum, diambil sama pemerintah gitu ya. Dari artinya, nah cuma yang berkembangin kalau dalam beberapa studi kan sebetulnya gini ya, bahwa judi itu kalau dilegalkan juga dia itu menciptakan lapangan kerja karena asumsinya masih menciptakan area tempat bebas berjudi. Misalnya di satu lokasi itu dibangun ya misalnya Las Vegas gitu ya, dibangun sebuah industri hiburannya, ada judinya, ada segala macamnya, tenaga kerja akan tersedot. Nah,
dan yang main pun kan nggak sembarangan lah gitu ya. Iya. Artinya orang harus pergi dulu ke sana. Nah, yang jadi problem sekarang itu yang disasar bukan itu. Yang disasar itu kan masyarakat kecil dengan judi online ini. Jadi dengan judi online ini sebetulnya kan membuat media gini loh, kalau kita ingat gitu ya, misalnya mohon maaf nih di setampat-setampat ojek atau di setampat-setampat tukang becak dulu gitu ya, mereka misalnya nebak berikutnya nih nomor mobil berapa nih ujungnya nih, Iya. kan itu terjadi juga di masyarakat Heeh. kita gitu ya. Nah sekarang yang kayak gini nih difasilitasi dalam online, dia masuk gitu dengan Iya. uang yang seberapa itu, Mhm. masuk kemudian yang tadi dikatakan oleh Pak Roy tadi ada poolingnya, ada yang ngumpulin tuh duitnya, ada yang ngumpulin, jadi main kecil ini dimasukin. Iya. Nah jadi kalau ini kalau ini kita lihat, ini pernah dicoba oleh pemerintah kita di zaman Porkas dulu, Porkas kemudian SDSB dan sebagainya, tapi kan kemudian menimbulkan pro kontra yang luar biasa juga ya, karena ini kan sama aja dengan membuat masyarakat kecil bermimpi terlalu besar, dia zero sum game, dia jadi korban. Belum Mhm. lagi kan kalau masalahnya uangnya dari BLT misalnya dia pakai untuk kayak Iya. begini gitu, malah tambah menggulung. Jadi kalau menurut saya sih, kalau kita lihat potensi uangnya jelas ada. Kalau kita juga mengatakan bahwa oke, karena kita pilihannya ini adalah ekonomi positif, ya pasti yang akan kaya oknum, Oke. ya kan? Nah, Mhm. kalau sekarang juga pemerintah mau menarik pajak di situ dan pungutan, itu juga akan terjadi kontroversi yang sama beratnya, gitu ya. Jadi artinya akan terjadi pro dan kontra dari segi agama maupun dari segi pilihan kualitas ideologi ekonomi itu Mhm sendiri. mhm Jadi mhm. menurut saya hal kayak gini nih Oke. sama kayak kita ngelihat ganja gitu loh Mbak. Jadi ganja itu kan ada orang yang bilang bahwa itu buat obat-obatan, Mhm. bahwa itu buat medis, di beberapa negara dilegalkan gitu ya. Tapi di negara lain tetap menganggap ya kalau ada ganja orang tambah mabok gitu ya. Jadi Mhm. ini kan hal-hal seperti ini sama kayak gini. Tapi menurut saya kalau kita melihat dari sisi Oke. ekonominya simple, uang beredarnya besar, kemungkinan peningkatan pajak iya, potongan di luar pajak iya, tapi stimulan ekonomi nggak ada. Oke. Bahkan menurut saya kemungkinan besar akan mengakibatkan kemiskinan struktural, karena ini judi online yang kita bahas Mhm. kan. Rakyat yang sudah miskin itu secara struktural, dia tambah dimiskinkan secara struktural karena dia dilegalkan untuk berjudi. Nah Mhm. ini Oke. menurut saya juga harus jadi pertimbangan karena kalau judi online ini menurut saya terlalu mensasar kepada kelompok yang sebetulnya kelompok miskin struktural. Jadi Mhm. kelompok yang Pak Mas Nur Hidayat tadi ya mimpi gitu ya. Jadi dengan nggak punya Iya uang ya iya. siapa tahu dia bertaruh banyak gitu. Jadi saya tetap melihat kalaupun juga kita mau melakukan pelegalan, menurut saya pembatasan kelompok masyarakat miskin struktural jangan disuruh judi. Dan Oke. bahkan menurut saya Heeh. harus ada ketegasan dari aparat, kalau yang nyasarnya kelas miskin struktural ya ditutup gitu. Heeh. Ini kan tega banget juga gitu aparaturnya gitu ya, udah uang receh dikumpulin-kumpulin, dia dapat setoran juga, itu tega banget menurut saya. Jadi kalau menurut saya, ya orang kalau udah miskin struktural kita harus jaga lah, Oke. karena dia sendiri udah miskin struktural. Tapi kalau kita yang udah orang yang memang di tengah ke atas, yang memang ya memang udah tabiatnya kayak gitu, mau kita fasilitasi ya mungkin oke Oke. aja gitu. Tapi Iya. kalau yang miskin struktural janganlah Heeh gitu ya. heeh. Itu lebih baik menurut saya ada ketegasan ya, ada ketegasan dari aparatur juga ya ditutup dan sebagainya gitu. Toh PPATK Oke. bisa tracing, Heeh toh heeh. kemudian juga polisi bisa dapat setoran, berarti kan tahu gitu. Oke.